Lab River Tubing. Sekarang kita mau pakai alat-alat pengaman supaya kita nggak die di tengah sungai river. Sebelum tubing, lo harus pakai pelindung-pelindung, men. Supaya lo dilindungi dari patah tulang dan patah hati. Henshin banget gak sih? Gue udah kayak Ranger Pink, Tomb Raider, Lara Croft gitu gak? Udah sih. Dan jangan lupa untuk mendengarkan arahan pemandu lo, men. Intinya, lo jaga keseimbangan aja dengan cara tidak menahan batu pakai tangan lo, men. Let it go aja, men. Let it go. Dan jangan lupa berdoa dulu. Kita mau ke River Tubing. Men, perjalanan ke Sungai Tubing pecah banget, men. Let's go. Kayak di Jogja gitu yang kayak naik ban gitu, arungan-arungan air. Tapi kali ini beda, men. Katanya kali ini kita bakal melewati arungan arus yang kayak super kencang abis gitu. Terus kayak ya udah kayak petualangan abis gitu. Kayak Indiana Jones. Indiana Jones pernah berenang-berenang di arung jeram gak sih? Wow, air ke atas sisi muka. Seger banget bro, air dari alam. Sampai, men. Wah, kita di sini. Sampai di sungai, kita dipertemukan dengan akang-akang pemandu yang lain. Mereka lah yang akan menjaga kita agar kita nggak terbentur batu dan mati di sungai. Gila men, airnya dingin habis men. Tapi saking serunya, lu udah nggak peduli lagi men. Yang penting lo teriak-teriak aja biar pecah. Pas dulu itu awalnya kita kayak pertama kayak turun dulu gitu, turun dari bukit gitu, abis itu kita sampai kayak ke sungai dan alirannya kayak lumayan deras gitu. Abis itu kita naik ban, terus kayak ya udah kita ikutin arus itu, terus kayak arusnya ada yang kencang, tiba-tiba tenang, terus kayak ke pengpong di batu gitu, kayak pinball gitu, kanan kiri. Kebalik, kanan, ada yang terbalik. Ada yang kebalik, gue kebalik. Gue enggak sih, gue keren. Dia kebalik, dibalikin sih. Gue dibalikin tapi gue enggak. Gue kayak lumayan balance dan. Tubing seru banget ya, kayak beneran menyatukan kita lagi. Dan gue jadi nggak marah lagi sama Naya, karena kayak rivernya keren banget dan kayak Kita saling menjaga gitu. saling menjaga dan saling mengarungi arus sungai kehidupan. Di situ kayak banyak banget filosofi yang datang ke kepala gue, kayak wah baik banget ya. Kayak itu keren banget sih. Seru banget, orang-orangnya juga yang jagain gitu udah kayak hatam banget, kayak udah pejuang sungai banget. Mereka kayak super jago abis gitu yang Ada kayak, Pak Kobra. Iya, ada Pak Kobra, ada orang-orang itu semua yang jagain kita. Kalau nggak ada mereka mungkin kita udah kayak Die. jatuh terus Hanyut. kayak ada batu tajam kayak habis itu kayak goodbye jalan-jalan men. Dan di situ gue menyadari bahwa kita harus menerima, mengalir dan tersenyum dan pasrah. Terus deh gitu ada pit stop gitu di mana kita disuruh ngeteh dulu bentar. Iya, Tehnya panas banget, enak banget lagi dingin. Karena kita lagi dingin, airnya dingin abis Parah. deh, bisa hipotermia. Bisa hipotermia. Yo, kita sedang berhangat-hangat ria di dekat sebuah api, sebuah bara-bara. Betul sekali. Tadi kita habis rafting terus kayak hujan gitu, habis tubing terus hujan gitu. Tapi nggak apa-apa men, karena kita harus selalu bersenang-senang di setiap kesempatan. Have fun di setiap kesempatan. Betul sekali, dan bersenang-senang dengan apa yang ada dan siapa yang ada. Itu adalah Mereka semua. Bersenang-senang. Bang kali 55 bangkong di tengah sawah wah. Salah satu tips PD to DKT sama cewek idaman lo adalah pelajari bahasa nenek moyangnya, men. Maka dari itu, gue belajar bahasa Sunda untuk seru-seruan dan PDKT sama Naya. Apa itu artinya? Cicak kapal tikus. Oh, berarti mana cicak kapal tikus? Kena deh. Senang
hatiku berjalan menikmati alam bersama kawan sama-sama. Jalan-jalan men, jalan-jalan men, jalan-jalan men, jalan. Gila men, hari ini seru banget, kayak kita udah melakukan banyak petualangan, kayak tubing, trekking, terus udah sih sisanya kemanjaan gitu, petualangan yang manja mungkin ya, kayak ya tapi nggak apa-apa, sekali-sekali kita manja. Terus kayak untuk menutup hari yang udah keren ini, untuk menutup petualangan yang manja ini, kita diakhiri dengan another kemanjaan, yaitu dengan acara api unggun. Tadi gue sempet kayak ketiduran gitu, terus bangun-bangun tiba-tiba kayak udah kabut di mana-mana gitu. Terus kayak dunia itu kayak kerasa surreal abis, dibangunin sama bidadari gitu. Terus kayak tiba-tiba ada kayak musik yang mengiringi bidadari itu gitu, kayak ini gue masih mimpi gak sih gitu. Terus abis itu kayak makan, dimasakin, makanannya makin malam makin enak. Yang membuat penyanyi itu keren adalah dia super duper multitasking. Pertama kita ketemu dia lagi bikin pisang goreng buat kita di cave tubing. Cave tubing, river tubing. Dia bikin pisang goreng pada saat kita udah capek-capek river tubing, terus kita makan, tiba-tiba dia bisa nyanyi dan ngeband. Jadi kayak orang-orang di sini tuh multi talenta. Sunda banget, Yeah, kesenian banget, bisa masak. Yeah, multi talenta mungkin. Iya, multi talenta, oh iya. Kenapa gue multitasking? Lol. Udah gitu kita malam-malam kayak melihat sesuatu yang kita nggak pernah lihat dalam hidup kita. Nah, aku sih nggak pernah lihat itu. Kayak jamur yang bisa nyala, fire shroom. Wow. Jamur ini dapat memancarkan cahaya di tengah malam karena dia mempunyai sifat bioluminescence. Wow, I'm so smart. Tapi yang paling the best sebenarnya dari semua hari ini bukan tentang petualangannya, bukan tentang makanannya, bukan tentang kemanjaannya, tapi tentang kebersamaannya. Dan family time. Yes. Dimana kita that jadi is right. together di satu tenda. Men, gue harus kembali ke tempat ini lagi. Karena ini adalah tempat dimana gue merasa nyaman. Setelah kayak seharian kita merasa nyaman banget dimanjain, di kemah manja ini, gue mendapatkan sebuah filosofi akan hidup ini, gitu. Kayak dulu tuh mungkin kita pas masih kecil, kita tuh kayak laut gitu. Dimana kita kayak banyak banget yang kita lihat, ikan-ikan, batu karang, ikan jenisnya nggak terbatas. Terus pas kita udah mulai gede, kita melihat daratan, kita mulai mengenal dunia. Terus kita mulai penasaran ada apa sih di situ. Akhirnya kita mulai menuju ke muara, terus kayak masuk ke sungai gitu dan mengenal dunia gitu. Terus akhirnya sampai ada satu poin di mana kita harus memilih gitu, memilih antara dua jalur, kayak sungainya kebelah gitu. Mungkin gue ngambil biologi, habis itu gue ke kanan gitu, ngikutin jalur itu. Terus lama-lama tiba-tiba sungainya jadi kayak kenceng gitu, arus-arus gitu. Itu kayak masa muda yang menggebu-gebu penuh dengan api, semangat. Tiba-tiba kita kena masalah, terus kayak jatuh ke air terjun dan akhirnya sampai di danau. Dan itu adalah zona nyaman kita. Cuman ini bukan saatnya gue menjadi sebuah danau. Gue harus manjat air terjun itu lagi, terus kayak mengarungi arus masa muda itu lagi dan lihat-lihat danau yang lain dan mungkin kembali ke laut lagi, dimana gue bisa lepas dan lebih luas. Maka itu ini saatnya untuk keluar dari zona nyaman kita dan menuju koordinat selanjutnya. Dan gue dengar tempat itu sangat tidak nyaman dengan arti mistis gitu. Tidak nyaman dengan cara mistis gitu. Mungkin kali ya gitu. Keluar dari zona nyaman, kita harus semangat memanjat air terjun kehidupan, mengarungi arus yang deras agar kita bisa sampai di muara, kembali ke laut.
lautan lepas, pikiran bebas. Oh, selamat tinggal zona nyamanku, selamat tinggal zona nyaman. Oh, oh, aku akan merindukanmu tapi gak apa-apa. Sampai jumpa zona nyaman, sampai jumpa zona nyaman. Selamat tinggal zona nyaman, aku harus berubah, 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 berubah. Goodbye zona nyaman. Jalan-jalan, men. Hai. Manusia, Thank you udah ngikutin perjalanan kita dan kalau lo mau mengikuti perjalanan kita lebih lanjut, yang lanjut banget, lo bisa subscribe di mana, Nay? sini deh. Di sini nih. Jangan colok. Oke. No, share it. Sharing is Oh ya, caring. sharing is caring. Dah, Lian, bye.